Sebelum ke materi, pastikan kalian mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas jika kalian terpaksa keluar rumah. Let's English time! English time. English time. English time. English time. English time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini merupakan kali pertama kita belajar bahasa Inggris di kelas 6. Dan kebetulan juga kita dalam keadaan tidak bisa tatap muka ya. Tapi tidak apa-apa, walaupun misalkan kita tidak tatap muka, pembelajaran bahasa Inggris di kelas 6 harus tetap dilaksanakan. Baik, sebelum ke materi, silahkan persiapkan dulu buku catatan bahasa Inggrisnya. Yang sudah ada LKS Bahasa Inggris juga silahkan buka LKS Bahasa Inggris halaman 2. Ya, halaman 2. Itu chapter 1 dengan judulnya Would you like to take me to the nearest shop? Ya, silakan dibuka. Would you like to take me to the nearest shop? Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai nama-nama bangunan atau nama-nama tempat. Yang ini artinya bisakah kamu atau dapatkah kamu membawaku ke toko terdekat gitu ya. Itu judulnya. Chapter 1 atau bab 1, Would you like take me to the nearest shop? Bisakah kamu atau dapatkah kamu membawaku ke toko terdekat? Nah, untuk kosakatanya silahkan dipersiapkan buku catatannya. Ini kosakatanya sambil dilihat dan sambil ditulis juga ya. Pertama itu restoran. Lihat juga di halaman 3 itu ada gambar nama-nama tempat atau bangunan dalam bahasa Inggris. Kita tuliskan kosakatanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, setelah nanti materi, di akhir ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dari mana pertanyaannya? Pertanyaannya itu dari materi sekarang dan untuk jawabannya ada di kosakata yang akan kita bahas sekarang. Jadi persiapkan buku catatan bahasa Inggrisnya dan tulis juga kosakatanya. Kosakata pertama itu restoran. Artinya restoran dalam bahasa Indonesia. Sama penyebutannya, hanya penulisannya saja yang berbeda. Kemudian yang kedua, bank. Dibacanya bank ya. Bank. Bank itu artinya bank dalam bahasa Indonesia. Penulisannya sama tetapi pengucapannya berbeda. Bank dalam bahasa Inggris, bank dalam bahasa Indonesia. Kemudian nomor 3, police officer. Police officer. Artinya polisi. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, police department. Police department. Artinya kepolisian atau kantor polisi. Lanjutkan ya. Nomor 5, hospital. Hospital, ya, rumah sakit. Kalian sudah mempelajari di kelas 5 beberapa kosakata nama-nama tempat atau bangunan, salah satunya itu hospital, rumah sakit. Tentu kalian masih ingat. Nomor 4, salah, maksud Bapak itu nomor 6. Nomor 6 itu library. Library. Library itu artinya perpustakaan. Kan bookstore, toko buku. Nomor 8-nya mall. Mall itu terjemahannya sama mall atau pusat perbelanjaan. Nomor 9, school. Ya, sekolah. Sekolah. Nomor 10-nya post office. Post office. Office kantor, pos itu pos. Artinya berarti kantor pos. Nomor 11-nya playground. Playground. Play bermain, ground apa? Ada yang tahu? Ground artinya taman atau tempat. Artinya berarti kalau misalkan kita terjemahkan playground artinya taman bermain atau tempat bermain. Nomor 12-nya zoo.
Ya, itu kebun binatang. Lanjutkan, 13. Bus stop. Bus stop. Atau dalam bahasa Inggris penyebutannya bus. Bus itu dibacanya bus. Bus stop. Bus stop. Artinya pemberhentian bus dalam bahasa Indonesia. Atau boleh juga diartikan dengan halte. Sama saja, boleh pemberhentian bus atau halte. Lanjutkan, nomor 14-nya airport. Airport artinya bandara. Nah, bandara ini singkatan atau kependekan. Yang aslinya itu bandar. Bapak tulis ya. Nanti boleh tulis juga di buku catatan bahasa Inggrisnya. Bandar udara. Udara gitu nih. Bandar udara. Disingkatnya bandara. Ya. Lanjutkan kosakata nomor 15. Road. Road. Road artinya jalan. Road artinya jalan. Bapak ingatkan lagi, jangan lupa ditulis kosakatanya. Nanti untuk penugasannya silahkan ditulis kosakatanya, hasilnya kalau misalnya sudah beres, difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp Bapak, gitu ya. Nanti yang ketahuan tidak menulis berarti dia tidak dapat nilai tugas dan tidak ada absensinya. Artinya yang mengirimkan berarti dia hadir. Kemudian untuk yang tidak mengumpulkan atau mengirimkan tugas ini ke Bapak berarti dia dianggap tidak hadir. Nah, kemudian untuk kosakata selanjutnya itu ada di deskripsi video. Silakan sekarang diklik deskripsinya, di sana ada kosakata selanjutnya. Kenapa Bapak tidak tulis semuanya? Karena mungkin waktu ya. Jangan sampai video pembelajaran ini terlalu lama, nanti kalian malah tidak fokus untuk mengerjakan tugasnya. Ingat, kosakata selanjutnya itu ada di deskripsi video. Silahkan diklik, dilihat, ditulis, langsung kalian tulis lanjutannya berarti dari nomor 16 sampai terakhir. Ada berapa tuh? Silahkan ditulis, klik link deskripsinya, kemudian kalian tulis kosakata selanjutnya dari nomor 16 sampai terakhir. Terus ya di buku catatan bahasa Inggris. Nah, kemudian nih, untuk kalian yang belum ada LKS-nya, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini mengenai nama-nama tempat atau bangunan. Itu kenapa untuk pembelajaran hari ini Bapak sengaja dibuat video agar yang tidak atau yang belum mendapatkan LKS itu bisa melihatnya. Ya, lanjutkan ya pembelajarannya. Untuk yang memiliki LKS silakan buka LKS halaman 3. 1 atau latihan 1. Nah, ini kita akan coba menerjemahkan ini nih. Ini nama-nama bangunannya. Ini nama-nama bangunannya. Kita akan coba terjemahkan ya. Kita akan coba terjemahkan yang bawahnya ini. Kita akan coba menerjemahkan dari ini sampai terakhir yang ini nih. Ya. Silahkan dibuka LKS halaman 3 untuk yang sudah ada LKS-nya. Untuk yang belum silahkan perhatikan videonya ya. Nah, kita anggap saja ini nomor 1, ini 2, 3, 4, dan gambar-gambar selanjutnya sesuai dengan urutannya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 gambar nama tempat atau bangunan dalam bahasa Inggris. Nah, coba kita akan terjemahkan. Tadi kosakatanya sudah, nama-nama bangunannya. Untuk kosakata yang selanjutnya ada di deskripsi video. Silahkan dilihat sambil dicatat kosakatanya.
Coba kita terjemahkan ya. Untuk yang kata-kata yang di bawah ini nih. Nih. Nomor 1 atau gambar pertama, perhatikan. The restaurant is next to the bank. The restaurant is next to the bank. Artinya, restoran berada next to, artinya setelah bank. Bank. Restoran berada setelah bank. Udah, kita lanjutkan. Nomor 2. Untuk gambar nomor 2, the man is standing. The man, ini man, orang atau laki-laki, is standing in front of the restaurant. Nah, untuk in front of ini ada di kosakata selanjutnya. Silahkan dilihat sambil dilihat ya, sambil ditulis. Bapak ingatkan lagi sambil ditulis. Artinya laki-laki, nah man artinya laki-laki, standing, sedang berdiri, in front of, di depan restoran. The man is standing in front of the restaurant. Laki-laki sedang berdiri di depan restoran. Lanjutkan kita ke nomor 3 ya, agar videonya tidak lama, kalian juga agar fokus mengerjakannya. Nomor 3, the police officer is talking next to the police department. The police officer is talking next to the police department. Talking. The police artinya polisi. The police officer artinya polisi. Is talking. Talking apa? Talk artinya berbicara ya. Talking berarti sedang berbicara. Next to. Apa next to? Next to artinya setelah. Kemudian police department, kepolisian atau kantor polisi. Terjemahannya, nah ini. Petugas polisi sedang berbicara di sebelah. Nah, next to artinya di sebelah police department, kantor polisi. Ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Gambar nomor 4, the hospital. The hospital, rumah sakit, is across the police department. Artinya, rumah sakit berada across, di seberang. Across artinya di seberang police department, kantor polisi. Nomor 5. Gambar nomor 5 apa nih gambarnya? Kira apa nih? Tulisannya apa nih? Kelihatan tidak? Ini dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan yang ini bahasa Inggrisnya. Library. Apa library? Perpustakaan. Ya. The library is in front of the bookstore. The library is in front of the bookstore. In front of artinya di depan, bookstore, toko buku. Berarti the library, perpustakaan, is in front of, berada, in front of di depan, berada di depan. The bookstore, apa bookstore barusan? Toko buku. Berarti terjemahannya the library, perpustakaan, is in front of, berada di depan, the bookstore, toko buku. Nah, perpustakaan berada di depan toko buku. Tuh. Sekarang ya ke nomor 6. Kita gambar apa nih? Bangunannya luas, ada yang benderanya, berarti ini apa nih? Nah, ini school. Sekolah, ya. The mall is next to the school. The mall is next apa? Next to apa next to? Next to itu terjemahannya bisa bisa di sebelah atau boleh juga artinya di selanjutnya. Nah, next to ini tergantung nanti kalimatnya. Tapi umumnya next to artinya setelah. Berarti the mall is next to the school. Mall berada setelah, nah, setelah school, sekolah. Lanjutkan ya. Nomor 7, gambar nomor 7.
Sudah ada nih tulisannya toko buku, bookstore. Bookstore is on your left. The bookstore is on your left. Left apa left? Left itu kiri, ya. The bookstore, toko buku, is on, berada, your left, di sebelah kiri. Berapa your? Your artinya kamu. The bookstore is on, toko buku berada di sebelah ini ya, kirimu gitu ya. The bookstore, nah toko buku berada, is on, berada your left, di sebelah kirimu. Jika nomor 8, sama nih, sudah ada tulisannya kantor pos atau dalam bahasa Inggris post office, kantor pos. The post office is on your right. The post office is on your right. Kalau tadi your left, sekarang your right, berarti kebalikan dari kiri, right, kanan. The post office is on your right. Kantor pos berada di sebelah kananmu. Lanjutkan. Nomor 9. Apa nih? Ada ini nih, ada ayunan, ada perosotan, berada di tempat yang luas tetapi terbuka. Berarti apa nih? Ini dalam bahasa Inggris, nama tempat ini namanya playground. Apa tadi playground? Taman bermain. Dan the playground is next to the zoo. Taman bermain berada setelah kebun binatang. Sini ya. Nih. Ini nih. Taman bermain berada next to, setelah zoo, kebun binatang. Lanjutkan nomor 10. Nah, ini banyak hewan nih nomor 10. Ada gajah, ada jerapah, ada pohon, berada di wilayah yang sangat luas. Berarti ini nama tempat untuk zoo. Apa zoo? Kebun binatang. Kebun binatang, the zoo is beside. Berada, beside artinya di samping, berada di samping the playground, berada di samping taman bermain. Coba. Nah, kebun binatang berada di samping taman bermain. Nih, terjemahannya. Lanjutkan ya ke nomor 11. Nah, nomor 11 ada tulisan lagi terminal. Berarti bahasa Inggrisnya bus stop atau bus stop. Artinya terminal. Atau boleh juga bus stop ini diterjemahkan dengan halte. Sama saja. Halte atau terminal. Dalam bahasa Inggris, bus stop. The bus stop is on your left. Terminal atau halte berada is on your left, di sebelah kirimu. Sekarang kita berada di gambar terakhir. Apa nih? Ada banyak pesawat. Berarti ini airport. Airport artinya apa tadi? Airport di kosakatanya. Ambil lihat lagi di bukunya. Airport apa? Airport artinya bandar udara atau bandara. Berarti di airport, bandara is across. Apa cross? Yang tahu cross? Yang tahu across apa artinya? Across artinya di seberang. The road. Udah ya, the road. The road artinya
jalan. Berarti bandara berada di seberang jalan. Nah, ini terjemahan untuk latihan 1 mengenai nama-nama tempat atau nama-nama bangunan. Dalam bahasa Inggris tadi nomor 1 sudah ada restoran, nomor 2-nya seseorang yang sedang berdiri di depan restoran, kemudian yang ketiga kantor polisi, nomor 4-nya rumah sakit atau hospital, nomor 5-nya library atau perpustakaan, nomor 6 school, sekolah, nomor 7-nya bookstore, toko buku, nomor 8 kantor pos atau post office, nomor 9 playground, taman bermain, nomor 10 zoo, kebun binatang, 11-nya terminal atau dalam bahasa Inggrisnya bus stop atau bus stop, nomor 12-nya airport atau bandara. Nah, semua yang sudah kita terjemahkan barusan, silakan tulis lagi di buku catatan bahasa Inggris. Dari nomor 1 sampai nomor 12. Tulis terjemahannya saja dalam buku catatan bahasa Inggris kalian. Nah, ini ditulis lagi nggak bahasa Inggrisnya? Nggak usah. Bahasa Inggrisnya tidak usah ditulis. Hanya tulis terjemahannya saja. Berarti nomor 1 terjemahannya di apa tuh? Nomor 1, restoran berada setelah bank. Itu ya. Berarti hanya tulis terjemahannya saja. Berarti kalau misalkan sudah beres menulis kosakatanya, lanjutkan tulisannya di bawahnya terjemahan gitu ya. Terjemahan. Nah, terjemahan. Kemudian terus di bawahnya nomor 1. Nah, nomor 1 yang barusan nih, yang ini nih, nomor 1. Lanjutkan lagi kalau misalkan sudah beres, tulis terjemahnya saja ya. Tidak usah dengan bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya sudah ada di LKS-nya. Apa bagaimana yang belum punya LKS? Nanti Bapak kirim juga gambar yang LKS halaman 3-nya ya. Gambarnya nanti Bapak kirim di WA group, nanti sambil dilihat dan sambil diterjemahkannya. Dan sambil diterjemahkan. Karena ini untuk gambar nomor 1 sampai 12 atau yang ada pada LKS bahasa Inggris halaman 3, ini sudah Bapak terjemahkan semua ini nih. Kalian hanya tinggal menulis saja terjemahan bahasa Inggrisnya, ditulis lagi di buku catatan bahasa Inggris. Itu ya. Untuk yang belum memiliki KS, nanti Bapak kirim juga gambar ini di WA group itu ya. Atau boleh juga yang video ini silakan dijeda dulu videonya. Nanti sambil dijeda sambil ditulis terjemahannya. Ini nomor 1, kemudian ini nomor 2 gitu ya. Ini nomor 3, terjemahan nomor 3, ini terjemahan nomor 4. Kemudian nomor 5 mana? Ya ini nih, nomor 5. Kemudian nomor 6-nya mana? Nomor 6 ini, nomor 6. Nomor 7, ini 8 ya. Terus 9-nya mana? Ini yang paling bawah nih, ini. Ini 9, sini ya, 9. Nomor 10-nya yang mana? 10-nya ini nih. Ini 10 yang kebun binatang. 10. Ini yang halte atau terminal itu 11. Terakhir nomor 12 yang ini. Yang bandara. Nomor 12. Ini terjemahan dari nomor 1 sampai nomor 12. Silakan kalian jeda videonya, boleh sambil ditulis terjemahannya di buku catatan bahasa Inggris. Ya. Kita lanjutkan ke tugas. Tugas terakhir, kalian mengisi nama-nama tempat dalam bahasa Inggris, hanya menulis nama tempatnya saja, tapi menggunakan bahasa Inggris.
Kalau di LKS silahkan dilihat halaman 4 dan 5. Di LKS silahkan buka halaman 4 dan 5 untuk yang sudah memiliki LKS bahasa Inggris. Yang belum, silahkan sambil dilihat videonya. Nanti Bapak sama akan kirimkan juga untuk halaman 4 dan 5, LKS halaman 4 dan 5. Bapak kirimkan di WA group ya. Sambil dilihat juga nanti. Untuk latihan kedua, tadi latihan pertama itu menulis kosakata dan terjemahan. Untuk latihan kedua, ini langsung diisi di LKS-nya. Untuk yang sudah memiliki LKS, ini langsung ditulis di LKS-nya. Yang mana yang diisi? Nah, ini nih. Ada yang A, yang B. Ini ada percakapan dua orang mengenai nama tempat. Ini gambar ini berarti nama-nama tempatnya ya. Nama-nama tempatnya. 5, 6, 7, 8, semuanya ada 10 gambar. Di halaman selanjutnya, di halaman 6-nya itu ada gambar 9 dan 10. Yang diisi ini nih, titik-titik ini. Yang A-nya, can you show me the nearest? Can you show me the nearest? Langsung diisi di LKS-nya ya. Terjemahannya, can bisa, kamu, bisakah kamu gitu ya. Can you, bisakah kamu, show me menunjukkanku. Bisakah kamu menunjukkanku the nearest. Apa tadi nearest artinya? Nearest. Apa artinya? Nearest. Artinya dekat. Dekat gitu ya. Artinya dekat. Bisakah kamu menunjukkanku titik-titik nama tempatnya ini nih? Ini apa nih nama tempatnya nih? Coba kira-kira apa? Silahkan lihat di LKS-nya. Perhatikan itu gambar apa tuh? Tulisannya rumah sakit. Berarti apa bahasa Inggrisnya? Silahkan juga dilihat yang gambar yang sudah Bapak kirimkan di WA group. Rumah sakit. Berarti ini nama tempatnya yang barusan Bapak sebutkan. Tapi jawabannya menggunakan bahasa Inggris. Nomor 2 juga sama. Which is the way to the. Berapa nih? Tadi ada halaman luas, tempatnya luas, ada gambar, ada tiang benderanya, berarti apa? Berarti ini jawabannya itu, nama tempat itu. Tapi ingat ya, semua jawaban dari nomor 1 sampai nomor 10 itu menggunakan bahasa Inggris. Jawabannya nama bangunan atau nama tempat, tetapi dijawab menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, kita langsung beralih ke halaman 6 di LKS. Ada juga yang gambar sudah Bapak kirimkan di WA grupnya. Di sana kita lanjutkan ke nomor 9 sampai 10 ya. Bapak singkat saja, persingkat supaya waktu videonya tidak lama, supaya kalian juga fokus mengerjakan tugas. Nomor 9. Sudah ada nih tulisannya halte. Nah, berarti apa tuh bahasa Inggrisnya? Can you show me? Bisakah kamu menunjukkanku the nearest? The nearest ini nih. Tulis menggunakan bahasa Inggris. Nah, gitu ya. Sama nomor 10 juga. Where is the nearest? Di manakah? Where's di manakah? Where's the nearest? Di manakah? Titik-titik terdekat gitu ya. Apa nih? Ada kereta. Berarti nama tempatnya apa tuh? Kalau kereta, silakan tulis di sini. Nggak cukup kalau misalkan di sini, ya berarti boleh di sampingnya setelah tanda tanya gitu ya. Setelah tanda tanya diisikan jawabannya. Itu. Silakan diisi ya. Jangan lupa nanti setelah beres, setelah selesai pengerjaannya, yang kosakata ditulis semua. Kemudian yang terjemahan juga ditulis. Terjemahan hanya terjemahannya saja yang tulis. Tidak usah dengan
bahasa Inggrisnya karena sudah ada. Kemudian tugas terakhir yaitu tugas kedua mengisi nama-nama tempat dalam bahasa Inggris. Itu ada pada halaman 4 sampai dengan halaman 6. Diisi ya, nama-nama tempat sesuai dengan gambar, diisi dengan bahasa Inggris. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Jangan lupa diisi, kemudian kalau sudah selesai difotokan dan dikirimkan ke nomor WA Bapak. Boleh ya dikirimkan ke nomor WA Bapak. Nanti Bapak tahu tuh siapa yang sudah beres dan siapa yang sudah mengerjakan. Ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Untuk kedepannya semoga kita bisa tatap muka lagi. Tentunya pembelajaran yang terbaik adalah bisa bertemu langsung antara murid dan guru. Bapak tentunya keinginan Bapak sendiri yaitu semoga kita bisa belajar secara tatap muka. Itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa kirimkan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.